Saudara-saudara, mari saat ini kita bicara mengenai bagaimana transaksi terjadi pada Bitcoin. Apa yang terjadi di belakang layar, bagaimana satu Bitcoin pindah ke Bitcoin milik orang lain, dari satu wallet ke wallet yang lain. Kita beri contoh misalnya dalam gambar ini, A ingin mengirimkan Bitcoin ke B. A memiliki wallet, ya, kemudian B juga memiliki wallet. Karena A ingin mengirim ke B, maka A memberitahukan berapa jumlah Bitcoin yang akan dikirim dan dia memberikan alamat public key atau alamat B dengan cara memberitahukan public key-nya B, dan public key-nya B tadi akan dicampur dengan private key kita. Jadi si A, private key A yang hanya dimiliki A, dicampur dengan public key B sebagai penerima, ditambah lagi dengan hash function dari transaksi sebelumnya. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa Bitcoin yang dikirim memang benar-benar dimiliki oleh yang bersangkutan. Nah, kemudian dikirimkan, terjadilah transaksi. Transaksi ini tidak langsung disetujui, ya. Karena bisa saja transaksi yang terjadi adalah transaksi fake. Orang nggak punya uang ngirim atau mengirimkan lebih dari yang ada. Ya karena ulah hacker dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nanti akan ada Bitcoin Network, jejaringan Bitcoin, yang akan memverifikasi apakah A sah mengirimkan Bitcoin ke B. Ya, uangnya benar-benar ada, bukan tipu-tipuan, begitu ya, dari A ke B. Nah, setelah network memfasilitasi dengan cara membandingkan seluruh ledger yang ada di dalam jejaring network, maka dikatakan, ya ini sah, memang benar, barulah masuk ke wallet B. Wallet B pun demikian, misalnya wallet B, ya si B ingin ngirim ke C, B akan menggunakan private key-nya, mengirimkan ke C, artinya dicampur dengan public key dari C, dan hasil hash dari transaksi sebelumnya. Dan sekali lagi sifatnya adalah sementara, akan diverifikasi oleh Bitcoin Network untuk memastikan tidak ada kebohongan, ya, tidak ada kriminalisasi di sini dengan cara membandingkan semua ledger yang ada di network karena mereka memiliki catatan yang sama. Baru kemudian C mendapatkan Bitcoin di walletnya. Sebagai bandingan, kalau international bank transaction butuh 2-5 hari, Bitcoin ini kurang lebih membutuhkan 10 menit ya untuk bisa dikonfirm, divalidasi. Nah, siapa yang melakukan validasi? Bagaimana validasi itu dilakukan? Jadi setiap 10 menit gitu ya, kan terjadi perlombaan dari para penambang untuk memenangkan kompetisi mengelola transaksi yang masih menggantung tadi, yang belum divalidasi, dan menggabungkannya ke blok yang sudah ada. Ini adalah proses mining, yang intinya adalah mereka berusaha untuk memecahkan masalah matematika berbasis hash yang membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Kenapa dibutuhkan sumber daya komputasi yang besar? Karena kelak ketika mereka berhasil memenangkan persaingan itu, fasilitas infrastruktur yang mereka miliki harus membantu ya network itu untuk meneruskan chain dari blok tadi, melakukan verifikasinya, dan mereka menjadi bagian dari pemelihara sistem network Bitcoin secara konsensus. Nah, istilah itu dinamakan sebagai proof of work. Jadi selain the miner harus membuktikan bahwa dia punya kapabilitas untuk melakukan itu, ya, dia juga harus nanti berkomitmen untuk mengelola network tersebut bersama dengan miner-miner pendahulunya dengan cara menyambungkan transaksi yang menggantung tadi ke dalam transaksi Bitcoin yang sudah divalidasi sebelumnya.
Nah, kalau sudah nanti miner-miner sebelumnya akan ngecek dia benar atau tidak. Kalau dia berhasil, maka mereka akan mendapatkan 25 Bitcoin. Sebagai insentif, mereka telah membayar listrik untuk computing power dari komputer yang besar tadi. Dan kemudian mereka akan menjadi bagian dari transaksi Bitcoin di seluruh dunia dan ada komisi tentu saja untuk jaringan itu. Itulah yang menyebabkan berbagai orang berlomba-lomba ingin menjadi miners. Nah, setelah itu barulah miners yang pemenang tadi memvalidasinya, barulah masuk sah dan terjadilah transaksi yang valid setelah dilakukan verifikasi tersebut. Apa fungsi hash? Fungsi hash adalah ada dua. Satu, untuk mencegah adanya perubahan atau pengubahan terhadap data yang sesungguhnya. Kedua adalah untuk membentuk jaringan rangkaian blok. Karena chain atau rantai blok itu baru terjadi akibat blok yang satu isinya adalah hash dari blok itu dan hash dari blok sebelumnya. Nah, hash dari blok sebelumnya itulah yang menyambung antara satu blok dengan blok yang lain sehingga terjadi yang namanya blockchain. Sekian dan terima kasih.